Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Maulana, NIM 18146010, dan saya dari kelas TD4A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerusakan apa saja yang sering terjadi pada device komputer. Baiklah, device komputer seringkali menunjukkan adanya pengamatan yang rumit atau menampilkan suatu pesan error, mengeluarkan bunyi bip terus-menerus yang beraturan atau tidak beraturan. Berarti PC tersebut kemungkinan besar sedang dalam masalah. Baik, di sini saya sudah merangkum materi saya dan saya akan menjelaskan, dan saya sudah mengkategorikan dua yang sering terjadi pada PC, yaitu kerusakan pada hardware dan kerusakan pada software. Yang pertama, kerusakan pada hardware. Kerusakan pada hardware sering terjadi pada yang pertama, yaitu power supply. Gejala: setelah dihidupkan, PC tidak bereaksi apa-apa, tidak ada menampilkan di monitor, tidak ada lampu indikator yang menyala, kipas power supply tidak berputar, lampu indikator pada monitor tidak menyala. Baiklah, di sini saya sudah mendapatkan survei dan hasil pengamatan saya mendapatkan sebuah solusi, yaitu periksalah apakah kabel terhubung dengan benar dan steker terpasang dengan baik pada soketnya. Periksa juga apakah ada tombol on off di belakang, tepatnya di belakang power supply, sudah dalam posisi on. Jika sudah, yakin terpasang dengan benar, tapi tidak ada respon untuk meyakini, silakan Anda ganti kabel power dengan yang Anda yakini bagus. Masalah terjadi karena tidak adanya tegangan listrik yang masuk. Kerusakan ada pada kabel power. Yang kedua, kerusakan pada motherboard. Gejala yang sering saya amati yaitu setelah dihidupkan tidak ada tampilan di monitor, lampu indikator di panel depan menyala, lampu indikator monitor berkedip-kedip, kipas power supply dan kipas prosesor berputar, tidak ada suara bip di speaker. Gejalanya itu yang sering saya temui dan saya sudah memiliki solusinya, yaitu langkah pertama, lepas semua kabel power yang terhubung ke listrik, kabel data ke monitor, kabel keyboard ke mouse, dan semua kabel yang terhubung ke CPU. Kemudian lepas semua skrup penutup casing. Dalam keadaan casing terbuka, silakan Anda lepaskan juga komponen-komponen lainnya, yaitu kabel tegangan dari power supply yang terhubung ke motherboard, hard disk, floppy disk, dan juga saya berpesan hati-hati dalam pengerjaannya, jangan terburu-buru. Begitu juga dengan karet yang menempel pada motherboard, yaitu VGA, sound, dan karet lainnya. Sekarang yang menempel pada casing hanya motherboard saja. Silakan Anda periksa motherboardnya dengan teliti, lihat chip, elko, transistor, dan yang lainnya apakah ada yang terbakar. Jika tidak ada tanda-tanda komponen yang terbakar, kemungkinan motherboard masih bagus. Tapi ada kalanya motherboard tidak jalan karena kerusakan pada program yang terdapat di BIOS. Itulah yang sering terjadi pada motherboard. Dan saya ingin melanjutkan kepada yang kedua, yaitu kerusakan yang sering terjadi pada software. Software yang sering saya temui yaitu masalah BIOS-nya, seperti gejala update BIOS. Ketika mengupdate, Anda keliru memilih versi BIOS, PC jadi tidak jalan, bahkan tidak dapat masuk ke BIOS. Saya juga pun di sini sudah memiliki solusi, yaitu biasanya update tidak dapat dibatalkan. Hanya jenis motherboard tertentu yang memiliki backup BIOS pada chipnya. Di situ tersimpan jenis asli BIOS yang tidak dapat dihapus. Untuk dapat merestore-nya, Anda tinggal memindahkan posisi jumper khusus yang biasanya sudah ada petunjuk di buku manualnya. Kemudian hidupkan PC dan tunggu 10 detik. BIOS yang asli telah direstore. Kembalikan posisi jumper pada posisi semula dan PC siap dijalankan kembali. Jika motherboard tidak memiliki fasilitas tersebut,
Chip BIOS harus dikirim ke produsen. Jenis BIOS dapat Anda lihat di buku manualnya. Berhati-hatilah dalam pemasangannya. Itu pesan saya. Jangan sampai kaki IC BIOS patah atau terbaliknya posisi. Itu sangat penting dan jangan terjadi kesalahan tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya hanya memiliki materi seperti itu yang sudah saya survei dari banyak keluhan dari para netizen. Baiklah, itu saja penjelasan saya mengenai kerusakan apa saja yang sering terjadi pada komputer. Saya akhiri. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.